Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Sugiarto. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang beberapa kelebihan PowerPoint khususnya 2016-2019. Ada beberapa keistimewaan dari PowerPoint untuk pembelajaran yang bisa dipergunakan oleh Bapak dan Ibu guru. Oke, kita langsung masuk ke PowerPoint-nya. Kita klik PowerPoint. Kita ngambil sembang. Oke, ini sudah masuk di PowerPoint. Kita coba mendeteksi dua tool, dua menu yang cukup bagus di PowerPoint ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan, memaparkan tentang menu 3 dimensi yang dimiliki oleh PowerPoint. Yang pertama, ini kalau kita masuk di insert gitu. Di insert, kemudian nanti ada menu icon dan 3G. Menu icon dan 3G ini. Yang pertama saya menjelaskan yang 3G dulu. Klik ini, nah, kemudian nanti akan ada dua. Tapi kalau dari Bapak Ibu belum diupdate, maka hanya muncul satu yang di atas ini, from a file. Artinya ini 3G yang ada di file kita saja. Jadi semisal ini saya punya, jadi ini hanya yang ada di komputer kita, sehingga kalau kita nggak punya file 3G-nya berarti kita tidak bisa menampilkan ini. Jadi ini bisa diputar 3G betul gitu. Kemudian saya ingin mengambil yang di 3G di form online source. Jadi memang harus online ini, harus ada wifi-nya. Nah, di sini ada beberapa menu yang akan ditampilkan di dalam menu ini. Saya ngambil yang anatomi ini coba. Ini yang anatomi cukup banyak, itu saya ngambil yang darah dulu. Oke, tinggal di insert, diklik di insert gitu. Oke, proses kecepatannya tergantung dari jaringan wifi masing-masing dan juga laptop atau komputernya yang dimiliki gitu. Oh ya, sambil menunggu ini gitu. Kalau di Bapak Ibu nanti tidak muncul menu insert, kemudian 3G-nya tidak muncul from online source-nya ini, maka Bapak Ibu bisa klik file, kemudian masuk ke akun, kemudian masuk di update option. Nah, diklik di update option ini, kemudian update now. Ini di update sehingga dia akan mencari Office, tidak hanya PowerPoint. Nanti kedepannya saya menjelaskan beberapa kelebihannya gitu, yang bisa lebih dibanding dengan Office sebelumnya gitu. Nah, ini darah misal, kepingan darah, dan ini kita bisa melihatnya. Jadi bisa diputar cukup bagus, jadi betul-betul 3G. Kalau Bapak Ibu ingin ditampilkan, nanti ini diklik, kemudian seperti biasa ada animasi, dan di animasi ini sudah ada pasangannya atau ada tambahan dari 3G. Nah, misal kayak ini. Nah, ini ditampilkan. Kalau yang tebal ini, jadi ini akan bergerak semacam itu. Kalau yang pada ini sama, diklik, kemudian di animasi. Misal saya ngambil yang ini. Coba kita yang ini. Ini sama, ini bisa digerakkan ini. Gerakkan sesuai dengan selera kita lah intinya. Oke, itu sehingga cukup bagus kalau kita menampilkan ke anak-anak. Kita bisa memutarnya gitu, menjelaskan depan kayak ini. Jadi kalau kita mau menjelaskan bagian belakangnya gitu, misal bagian bawahnya, itu cukup jelas gitu. Itu berupa gambar. Coba kita ngambil yang lainnya. LTG from file. Oke, misalnya kimia, chemistry ini. Nah, ini sudah ada bentuk-bentuk struktur kimia gitu. Misal saya ngambil yang ini. Nah, ini bisa kita sampaikan ke anak-anak.
Mungkin kalau matematika pakai ini juga bisa, karena ini mungkin mau dijelaskan sebagai kubus misalnya. Coba kita ambil yang lainnya. Ya intinya sudah cukup banyak itu ini insek, misal hewan-hewan. Jadi kita betul-betul bisa memanfaatkan dan menjelaskan dengan menu 3G ini sehingga menampilkan sesuatu yang seakan-akan ini sesuatu yang asli, yang 3 dimensi seperti kita mungkin kalau mau praktek di hewan-hewan kecil, kita merasa jijik atau merasa takut atau lain sebagainya, maka kita bisa memanfaatkan ini. Dan memanfaatkan ini menjelaskan ke anak-anak. Gitu. Oke, itu untuk menu yang pertama yang ingin saya sampaikan gitu. Dan ketika ingin menampilkan gitu bagian-bagian ini, misal ada tulisan pada PowerPoint-nya, misal saya ngambil PowerPoint yang lain yang sudah kita buka, misal keputusan kemarin normal ini, misalnya ini gitu. Kemudian kita ingin menjelaskan ke anak-anak. Nah, selama ini kita menggunakan pointer gitu untuk menjelaskan, menitik beratkan mana. Yang pertama yang harus kita lakukan ini dipakai slideshow. Slideshow kita klik ini slideshow-nya. Nah, setelah itu Bapak Ibu menu yang kedua dari PowerPoint ini klik kanan gitu. Nah, di sini ada menu pointer option. Di paling atas ada lasa, sehingga kita seakan-akan mempunyai lasa gitu. Jadi kita bisa menjelaskan anak-anak titik-titiknya di mana gitu. Nah, yang kedua tidak hanya sebatas lasa gitu, tapi kita juga mempunyai pen. Mempunyai pen sehingga kita memberikan garis bawah atau membulatin, misalnya ini berakhir tanggal 1 Juni. Nah, ini kita bisa membulati. Nah, jadi ada hal-hal penting mungkin yang perlu kita berikan ke anak-anak dengan kata kunci ini masuk zona merah. Nah, jadi kita memberikan tanda kuncinya sehingga lebih membekas ke anak-anak karena kita menekankan macam itu. Kemudian di sini juga ada penghapusnya, kalau kita punya kesalahan kita hapus gitu. Dan cukup unik lah, artinya kita sudah kalau dulu saya alhamdulillah mempunyai ini kalau di Stabilo itu ya saya mengandalkan di laptop touchscreen gitu. Nah, ini tanpa touchscreen memang sudah cukup gitu. Kalau kita ingin menulis juga sudah bisa di sini gitu. COVID, misal kita menulis COVID, hanya memang menulis dengan komputer ya agak sulit dibandingkan dengan kalau kita menggunakan tab atau menggunakan pen yang khusus miliknya touchscreen. Jadi cukup bagus Bapak Ibu kalau kita tidak punya touchscreen, tapi sekarang sudah difasilitasi oleh PowerPoint yang terbaru ini. Mungkin itu dulu untuk sementara. Kita nanti akan melanjutkan ke menu PowerPoint berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.